Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Malam hari ini kita membahas mengenai kesiapan HUT RI di Ibu Kota Nusantara. Masih bersama dengan Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Pak Dirjen, untuk 17 Agustus ini sudah semakin dekat. Kira-kira untuk di IKN seperti apa persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal menyambut upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Pak Dirjen? Iya, pemerintah terus melakukan persiapan, ya persiapan peringatan HUT RI di IKN. Nah, diperkirakan ya siap di awal-awal Agustus, ya bahkan PUPR juga sudah menetapkan tanggal tertentu kita stop semua kegiatan supaya kita bisa konsentrasi di upacaranya, ya tidak ada lagi debu misalnya begitu. Tidak ada lagi gangguan-gangguan dari proses pembangunan yang kalau masih terus dilaksanakan, karena itu ada katakanlah deadline lah begitu ya, tanggal sekian itu harus stop pembangunan supaya kita bisa melakukan persiapan begitu. Nah, jadi jangan salah kaprah ya, seolah-olah Agustus itu siap semuanya. Ya, ini yang sering kali disalah mengerti ya oleh banyak orang, ya bahwa dianggap tanggal 17 Agustus itu bersama dengan upacara ibu kota negara selesai dibangun. Enggak. Jadi pembangunan ibu kota negara ini jangka panjang itu loh, sampai 2045. Yang kita persiapkan adalah ya tadi itu ya infrastruktur untuk HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2024. Ya misalnya yang kita siapkan adalah lapangan upacara, ya. Lapangan upacara kita siapkan dan kemarin ya PUPR mengatakan 100% sudah siap kalau lapangan upacara. Ya kapasitasnya bisa 8.000 orang, ya kemudian juga sudah ada rencana-rencana keberangkatan Paskibra misalnya, ya kemudian kesiapan tower-tower ya untuk penginapan, ya penginapan panitia, kemudian juga pembangunan dinas rumah dinas menteri ini kita harapkan ya segera rampung di bulan ini. Ya, kemudian instalasi listrik juga sudah siap, ada 80 personel tenaga kesehatan disiagakan, rumah sakit juga sudah didirikan. Nah, segala persiapan juga sudah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, ya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mensupport atau mendukung pelaksanaan HUT RI di IKN tersebut ya. Jadi segala sesuatunya kita persiapkan dan sudah ada yang selesai seperti lapangan ya. Lapangan upacara itu sudah selesai ya. Jadi kita pokoknya HUT RI ya insya Allah tetap dilaksanakan tetap bisa dilaksanakan di IKN pada tanggal 17 Agustus 2024. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan memang harus kita tegaskan lagi Pak Dirjen kepada masyarakat bahwa pembangunan yang dikebut oleh pemerintah di bulan Agustus itu adalah untuk peringatan HUT RI tahun 2024. Betul. Ya Pak ya. Sedangkan untuk pembangunan di IKN ini adalah jangka panjang sampai dengan 2045 kita masih melakukan pembangunan. Terkait dengan pelaksanaan HUT RI di IKN, kalau dari Kementerian Kominfo seperti apa dukungan yang diberikan Pak Dirjen? Iya, jadi Kementerian Kominfo ini masuk dalam panitia peringatan HUT RI di IKN. Ya, ada dua yang disiapkan atau disediakan oleh Kominfo yang menjadi tugas Kominfo di dalam kepanitiaan. Yang pertama adalah infrastruktur jaringan internet dan jaringan telekomunikasi. Ya, karena itu dalam kepanitiaan ada Dirjen Aptika, ya, ada Dirjen Aptika. Yang kedua adalah komunikasi publik, ya untuk promosi, untuk media. Itu menjadi tanggung jawab Dirjen IKP. Dirjen IKP adalah koordinator ya untuk komunikasi publik dan segala sesuatunya sudah kita persiapkan baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi komunikasi publik. Baik.
Pak Dirjen tadi sudah sempat menyampaikan bagaimana kesiapan dari rumah dinas, lapangan upacara, dan juga paskibraka nanti akan diberangkatkan ke IKN. Untuk kesiapan dari bandara dan juga listrik di IKN sejauh ini seperti apa, Pak Dirjen? Iya, bandara tentu progres ada ya, tapi nanti kita akan lihat ya apakah bandara akan kita gunakan bandara baru atau kita memakai bandara di Balikpapan begitu ya, bandara di Balikpapan, tetapi dua-duanya tentu ada konsekuensinya ya, ada konsekuensinya. Kita akan lihat. Kalau kita lihat memang betulnya bandara ya cukup ya untuk menampung pesawat kepresidenan, ya kemudian progresnya ini ya sudah di atas 60% ya, sudah 70%. Ya sebetulnya siap digunakan ya, tetapi nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain barangkali yang nanti perlu kita putuskan ya, apakah kita akan mulai menggunakan bandara baru di IKN atau kita masih menggunakan bandara di Balikpapan ya. Jadi sekali lagi kita tentu tidak ingin tergesa-gesa ya, kita memang harus betul-betul memperhitungkan segala sesuatunya. Kemudian listrik ya, listrik juga sudah disiapkan ya, Direktur Utama PLN ya, tadi juga gambarnya ada dengan Menteri BUMN ini memastikan ya pasokan listrik. Jadi infrastruktur energi ini kan sangat penting ya untuk pasokan listrik misalnya ya, untuk panitia yang nanti akan bermalam atau menginap atau mempersiapkan HUT RI di IKN ini kan perlu listrik. Kemudian nanti upacaranya sendiri ini kan perlu energi ya, perlu energi dalam hal ini listrik, dan sudah disiapkan ya segala sesuatunya supaya nanti dukungan infrastruktur ini bisa memperlancar peringatan HUT RI di IKN. Baik, beberapa hal untuk memperlancar pelaksanaan HUT RI di IKN terus dilakukan. Tadi kita sudah bahas mengenai kesiapan bandara, sudah Pak Dirjen jelaskan, lalu bagaimana dengan listrik. Ada yang belum kita bahas Pak Dirjen mengenai ketersediaan air di IKN. Namun kita akan jeda dulu Pak Dirjen. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara. Pada malam hari ini kita membahas mengenai kesiapan HUT RI di Ibu Kota Nusantara.